apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran disertai ledakan keras menghanguskan sebuah mobil saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kabupaten Sukoharjo. Wabah penyakit mulut dan kuku terus meluas. Puluhan sapi di Kabupaten Rembang terjangkit, bahkan ada yang mati. Hujan berlangsung terus-menerus. Para petani cabai di Kabupaten Banjarnegara gagal panen lantaran cabai membusuk bahkan mati. Kita ke informasi pertama, kebakaran disertai ledakan keras menghanguskan sebuah mobil dan SPBU Cuplik di Kabupaten Sukoharjo. Kebakaran terjadi saat mobil sedang mengisi bahan bakar. Kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi dari SPBU Cuplik di Kabupaten Sukoharjo Rabu pagi. Dari video amatir terlihat, kobaran api pertama kali muncul dari mobil lalu menjalar ke mesin SPBU. Kebakaran bahkan disertai ledakan keras. Petugas damkar Sukoharjo berjuang keras memadamkan api agar tidak merembet ke bagian lainnya. Namun upaya petugas tidak mampu menyelamatkan mobil dan SPBU yang tinggal menyisakan rangka. Kebakaran terjadi saat minibus sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Entah kenapa tiba-tiba saja muncul percikan api sehingga membakar minibus. Kobaran api kemudian merembet kedua mesin SPBU. Awal api dari mana mungkin? Dari mobil, Pak. Dari mobil itu. Jadi awalnya dari mobil. Ada ledakan di mobil. Itu saat mengisi atau? Saat mengisi. Informasinya mah kulaan bensin gitu ya, Pak ya? Atau gimana? Ya, informasinya mau mengisi gitu saja. Kalau kulaan tidak bisa menyatakan tidak. Jelas dia mau ngisi, waktu itu mengisi bensin. Kalau dilihat di mobil itu ada seperti tangki gitu? Ya, ada tangki 2. Oh, ada tangki 2. Yang meledak semua, Pak? Atau? Ya, itu masih dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan. Nanti Pak, polisi yang Kebakaran sempat membuat arus lalu lintas macet karena banyak pengendara berhenti menyaksikan kebakaran. Petugas kepolisian Resor Sukoharjo telah memasang garis polisi di depan SPBU untuk penyelidikan lebih lanjut. SPBU untuk sementara ditutup untuk kepentingan penyidikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Ya, ratusan rumah di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal terendam banjir air pasang laut atau ROB pada Rabu pagi. Tak hanya rumah banjir, juga merendam ratusan hektar tambak di sekitarnya. Sejak sepekan terakhir, tingginya air pasang laut di perairan laut Kota Tegal membuat ratusan hektar tambak ikan bandeng di Kelurahan Maura Reja, Kota Tegal terendam banjir rob. Banjir air pasang laut atau rob diperkirakan naik sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Derasnya air pasang juga membuat ribuan ikan bandeng hilang terbawa air banjir. Banjir juga diduga akibat meluapnya 2 sungai di sekitar lokasi. Luapan dari laut dan sungai. Nah, sungai Kaligung, kemudian sungai Kaligangsa juga meluber kiriman dari arah selatan. Hujan 1 hari saja itu seperti ini. Apalagi ini siklus tahunan. Agar keluarga kita itu tidak seperti ini terus. Bayangkan ini setiap hari loh. Bahkan airnya sampai masuk ke rumah warga. Salah satu penduduk kita ada yang ya mau berkeluh kesah gimana karena ini orang. Dan berjani petani tambak, bandengnya pada lari. Meskipun sudah diberi jaring seperti itu kan ada jaring atau waring. Selain merendam ratusan hektar tambak, banjirop juga menggenangi jalan desa hingga ratusan rumah warga di Kecamatan Tegal Barat. Ketinggian banjir mencapai 30 hingga 40 cm. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Wabah penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jawa Tengah semakin merebak. Dalam kurun waktu 1 bulan tercatat ada 37 ekor sapi di Kabupaten Rembang terinfeksi PMK, bahkan 4 diantaranya mati. Penyakit mulut dan kuku terus meneror para peternak di Jawa Tengah akhir ini.
Di Kabupaten Rembang, tercatat sudah ada 37 ekor sapi terinfeksi PMK, bahkan 4 diantaranya mati. Dalam kurun waktu 1 bulan, kasus penularan penyakit mulut dan kuku sudah merebak di 10 kecamatan dan menyebar di 15 desa di Kabupaten Rembang. Sejumlah peternak pun langsung melakukan pencegahan dengan melakukan pembersihan kandang dan pemberian vitamin. Ya, sedini mungkin bisa mengantisipasi sehingga bisa mengobati secara dini. Sebab penanganan yang cepat dan tepat itu lebih baik. Kalau dari peternak sendiri Pak, sudah ada obatnya atau sudah? Nah, peternak kalau nggak ada apa itu, yang lain saya ya, kalau nggak ada dari dinas mungkin nggak tahu Mas. Tapi nah, untuk saya kan sudah punya pengalaman. Ada ramuan Pak? Bapak gimana? Dikasih jamu-jamuan atau? Ya obat kimia. Ada 37 kasus sapi sampai PMK dan ada 4 kematian. Dari keseluruhan kasus tadi tersebar kurang lebih di 9-10 kecamatan, tapi dengan angka yang masih sangat kecil. Tapi ini menjadi kewaspadaan guru kita. Kami sudah membentuk tim untuk reaksi cepat di bawah koordinasi teman-teman medik veteriner atau dokter hewan, melibatkan seluruh teman-teman lapangan. Kemudian secara administrasi akan didekatkan dengan bidang peternakan. Ciri-ciri awal hewan sapi yang terinfeksi PMK menunjukkan demam, mengeluarkan air liur yang banyak, dan lepuh pada bagian bibir, kaki, serta puting hewan. Menangani kasus ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang telah membuat tim yang akan bertugas untuk pencegahan dan penanganan jika ditemukan kasus PMK. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ratusan ternak sapi di Kabupaten Sragen juga terjangkit penyakit mulut dan kuku. Penyebaran wabah ini tergolong ganas karena tingkat kematian sapi sangat tinggi. Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan suntikan vitamin terhadap hewan ternak warga guna memutus rantai penyebaran wabah. Suntikan vitamin diberikan pada ratusan ternak sapi di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Wilayah ini disasar petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sragen karena menjadi salah satu wilayah penyebaran penyakit kuku dan mulut pada sapi. Selain menyuntikkan vitamin, petugas juga meminta peternak untuk memisahkan sapi yang telah terjangkit penyakit dari sapi yang masih sehat. Kasus PMK pada sapi di Kabupaten Sragen sangat tinggi tahun ini. Terdata ada 823 kasus PMK, bahkan 70 ekor sapi mati. Angka kematian ini tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencegahannya kita dengan penyemprotan cairan desinfektan, menjaga kebersihan kandang, kemudian juga memberikan edukasi kepada peternak seperti apa PMK itu, dan kemudian mencegah agar hewan yang sakit itu tidak dikandangkan bersama hewan yang sehat. Jadi peningkatannya ini kasusnya sebenarnya tahun ini tidak begitu sebanyak tahun 2022. Cuma kalau sekarang ini kan tingkat kematiannya lebih tinggi yang sekarang gitu. Karena memang mungkin kita juga kurang tahu ada infeksi sekunder atau apa, tapi banyak ternak yang tidak selamat karena infeksi virus PMK ini. Wabah PMK membuat peternak kelimpungan. Selain kehilangan sapi karena mati, harga jual sapi juga ikut anjlok. Bapak punya 4. Iya. Terus yang terjangkit penyakit semuanya? Gimana ya? Semuanya Pak. Semuanya? Iya. Ini tinggal 2 ya? Tinggal 2. Terus yang dijual itu termasuk? Udah sembuh. Udah sembuh ya? Udah sembuh. Terus dari harganya itu merosot atau? Merosot Pak. Merosotnya sampai berapa? Ini biasanya itu kalau dijual normal itu nyampe 27 sampai 30-an. Ini cuma laku berapa ya? 16,5 apa 17,5 gitu. Biasanya 27 juta ya? Iya. Sekarang sampai 16? Iya. 16 juta? Iya. Per satunya ya? Enggak, semua. 2. Dua-duanya? Yang satu cowok, yang satu cewek. Mengalami kerugian ya? Ya kerugian Pak.
Selain pencegahan dengan penyemprotan disinfektan dan menjaga kebersihan kandang, penyuntikan vitamin dan vaksin akan terus digalakan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit PMK. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.